Nah ini vendor yang bawah adalah vendor yang besar yang bisa menghasilkan penjualan minimum $1 miliar juga. KIK yang menjadi perhatian Aceh, Tanjung Kelayang, kemudian Morotai, kemudian di Sulawesi Utara, baik itu Bitung maupun yang kawasan pariwisata. Nah ini yang kita minta untuk sebagian besar itu Pemdanya ikut, dan Pemda ini biasanya capital call-nya itu terbatas. Nah ini yang kita ingin buka dengan pemerintahan pilkada yang selesai. Ini diharapkan revitalisasi investasi jalan, sehingga seperti KIK industri di Gresik atau KIK industri di Batang, kemudian seperti KIK di Kendal, itu seluruhnya investasinya berjalan. Demikian pula KIK digital di Batam yang kemarin sudah masuk dalam fase ekspansi. Jadi itulah yang diharapkan KIK kita bisa revitalisasi. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih. Sebetulnya dari 28 komunitas itu memang kita tentunya sudah akan terus melanjutkan yang sudah ada. Ya, seperti contohnya nikel kita bersama, karena cadangan kita ini sekarang 42% dari total cadangan dunia. Tapi yang kita lakukan di nikel ini kan baru first step dari hilirisasi, ya kan. Jadi step-step berikutnya sampai itu menjadi suatu industri itu masih kita dorong lagi. Contohnya untuk menjadi membangun seluruh ekosistem dari EV battery sampai EV car. Nah itu yang akan kita dorong. Kita sudah bicara dengan beberapa investor luar negeri terutama, dan mereka sudah ada yang berinvestasi di tahapan selanjutnya, dan kita juga sudah memberinvestasi untuk sampai pada tahapan EV battery, dan harapannya juga sampai kepada electric car ya. Nah itu sudah kita lanjutkan, dan untuk hilirisasi yang lengkap itu saja itu membutuhkan effort yang tidak sedikit gitu ya, baik dari segi pendanaan, dari segi teknologi, dari segi juga dari sumber daya manusia. Ini 3 PR ini yang memang kita juga melihat secara keseluruhan. Jadi harapannya pada saat mereka membangun hilirisasi di Indonesia, tidak hanya nilai tambah yang kita dapat, tetapi juga peningkatan dari sumber daya manusianya. Nah itu yang kita siapkan juga bersama-sama, harapannya juga dengan investor yang masuk, yang pertama. Tapi memang ada industri-industri lain yang kita ingin dorong, salah satunya ya juga di mineral seperti bauxite, kalau di mineral, palm oil tentunya kita akan terus lanjutkan. Kita sudah cukup baik, kita akan terus lanjutkan lagi supaya industri turunannya supaya lebih berkembang lagi. Kemudian dari segi kelautan ada rumput laut diantaranya, kemudian juga ada perajungan, ikan nila, dan jadi kita akan lihat mungkin 5-6 industri yang mungkin kita perlu prioritaskan, karena kita juga harus memastikan 3 hal itu, dari segi pendanaan, investor, teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia itu juga kita ada dan siap. Jadi ini adalah tahap pertama dari asesmen kita, dan kedepannya kita akan terus melakukan approach secara proaktif ya kepada para investor itu, dan harapannya bisa terrealisasi. Terima kasih. Dua penanya aja. Kayaknya ada kabar belum dapat juga ya Pak. Kalau memang sudah diterima, seperti apa sih Pak proposal investasi dari Apple itu? Kedua untuk Pak Erlangga yang baju hijau. Terima kasih. Ini memang pembahasan kita sangat intens setiap hari ya dengan pihak Apple, karena perbedaan waktu. Mereka malam kita tidur, mereka tidur kita malam. Dan sebenarnya mereka sudah menyampaikan kepada kami secara tertulis, tetapi memang baru melalui melalui WA-nya dulu poin-poinnya, karena poin-poin itu kita sudah sampaikan juga kepada Kementerian Perindustrian. Poin-poinnya sudah ada, bentuk investasi seperti apa, kemudian vendornya yang mereka akan bawa ke sini seperti apa, dan untuk investasinya pembelian juga sampai $1 miliar juga mereka sudah cantumkan. Nah, teknisnya kita sudah berikan kepada Kementerian Perindustrian. Nah, karena memang ini kita ada fine tuning juga, karena kita ketahui bersama kan mereka juga menginginkan adanya pada saat investasi ini untuk supaya ekosistemnya juga bisa berjalan di sini. Jadi ini udah tinggal fine tuning karena sudah tertulis mereka sudah berikan, tapi
perlu ada pembahasan dengan kementerian terkait juga. Jadi kalau komitmen itu tidak usah diragukan lagi karena mereka sudah memberikan secara detail dan harapannya vendornya ini baru vendor pertama yang akan mereka bawa. Jadi masih ada vendor-vendor lain karena dari satu iPhone 16 aja itu vendornya itu ada 320 vendor. Di kita itu baru satu dan itu pun yang sangat-sangat kecil. Nah ini vendor yang dibawa adalah vendor yang besar yang bisa menghasilkan penjualan minimum $1 miliar juga. Jadi kita sudah lay out sebetulnya ini bukan yang pertama saja vendor mereka bawa, jadi sudah ada pembahasan lain dan mereka harapannya memang ini lebih kepada realisasi investasinya dari Kementerian Industri juga inginnya supaya realisasinya mulai bangunnya 2025 dan mereka mulai investasinya itu realisasinya 2026 itu hanya perbedaan waktu. Nah, sekarang sedang kita push ke sana untuk bisa realisasi 2025 tapi mereka sudah menyampaikan secara tulis kepada kami. Terima kasih. Komponennya ada namanya R, jadi komponen untuk yang di dalam yang saya nggak tahu detailnya sama komponen di luar untuk ya software-nya lah gitu. Saya mungkin detail ininya saya kurang paham. Ya itu, jadi nilai investasinya sesuai dengan yang mereka sampaikan itu sampai dengan $1 miliar. Jadi satu mengenai Giant Sea Wall itu kita sedang melakukan studinya sebagian besar sudah selesai. Kemudian kita akan bahas lebih detail mengenai fasenya. Nah, arahan Bapak Presiden fase pertama itu yang di sebelah barat, jadi dari Banten mungkin sampai ke Cirebon. Dan kita akan mengembangkan itu berdasarkan public-private partnership. Kemarin sudah dibahas dengan China, dengan Jepang, dan juga dengan beberapa negara lain yang mereka cukup tertarik untuk pengembangan Giant Sea Wall. Dan dari pengalaman kita melihat bahwa beberapa negara yang melakukan itu antara lain Korea dan juga Belanda, sehingga mereka juga dilibatkan dalam studi ini. Sehingga tentu ini masih ke depan kita akan persiapkan. Kita kan sudah punya pengalaman dalam public-private partnership. Terus yang kedua terkait dengan PLN, itu kita menandatangani kerjasama untuk small modular reactor dan itu mengenai feasibility study-nya. Jadi kalau sudah selesai feasibility study baru masuk dalam tahap berikut. Namun dalam pertemuan Bapak Presiden dengan Perancis misalnya dengan di sela-sela G20 dan APEC, berbagai negara sudah ikut menawarkan, termasuk Perancis, kemudian juga Korea, Jepang, Rusia, China, itu mendorong juga mereka juga siap untuk memberikan kita untuk pengembangan nuklir. Mungkin cukup. Apa? Kan beberapa perusahaan yang baru kan sudah mulai menyatakan minat ya Pak. Nanti perdananya kalau tidak pakai nanti mereka akan investasi. Oh. Itu adalah B2B antara PLN dengan investor. Ya, baik, terima kasih.